Halo teman-teman, Israel dan Iran tidak memiliki perbatasan yang sama, tidak ada sengketa wilayah dan tidak pernah berperang di masa lalu, tetapi sebenarnya mereka adalah musuh bebuyutan. Selama 40 tahun terakhir, Iran telah berusaha untuk membasmi Israel melalui wakilnya Hizbullah di Lebanon. Mengapa demikian? Mari kita cari tahu bersama. Pada tahun 1950, Iran adalah negara muslim kedua setelah Turki yang mengakui negara Israel. Kedua belah pihak memiliki hubungan persahabatan berdasarkan kerjasama yang erat dalam masalah militer, teknologi, pertanian, dan minyak dan gas. Mereka juga berbagi sikap yang pro-Amerika dan memusuhi Uni Soviet. Namun, pada tahun 1979, Raja Iran digulingkan melalui revolusi Islam. Ruhollah Khomeini menjadi pemimpin tertinggi dan semuanya berubah. Dalam pidato pertamanya, dia menunjukkan dua musuh utama Iran. Satu adalah Amerika yang dia sebut setan besar, yang lainnya adalah Israel yang dia sebut setan kecil. Khomeini memusuhi Amerika Serikat karena bergabung dengan Inggris dalam mendukung kudeta yang menggulingkan Perdana Menteri Iran pada tahun 1953, ketika dia menasionalisasi industri minyak. Raja Mohammad Reza, yang kemudian didatangkan sebagai penggantinya, tidak lebih dari sebuah bidak catur yang dikuasai Barat. Secara spesifik, dia membiarkan 14 perusahaan asing, 11 diantaranya Amerika, sisanya Inggris dan Prancis, mendominasi industri minyak dan mengekspor uang terutama mengalir ke luar negeri. Sebagian kecil disimpan untuk memperkaya keluarga kerajaan, dan orang-orang sangat kelaparan. Karenanya, Khomeini menuding AS dan sekutunya sebagai imperialis yang selalu menjarah harta benda dan melanggar tanah suci Islam. Bagi Israel, Khomeini menganggap mereka sebagai anjing yang mengikuti Amerika. Oleh karena itu, perlu dikeluarkan dari Timur Tengah dengan Amerika Serikat. Maaf untuk deskripsi yang jujur, kami telah mengutip kata-kata yang buruk. Adapun masalah teritorial, seperti beberapa negara muslim lainnya di Timur Tengah, mereka percaya bahwa Israel, dengan dukungan Barat, telah mengambil alih tempat tinggal orang Arab Palestina. Masalahnya bukan hanya tanah tapi juga tempat ibadah. Yerusalem adalah tempat suci tertua dan terpenting bagi umat Islam Palestina, mirip dengan Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Ketika orang Israel datang ke sini, tiba-tiba tempat suci itu menjadi Yahudi saja. Jadi Iran, sebagai kekuatan Islam, telah mengambil tanggung jawabnya sendiri untuk mengusir orang-orang kafir dari wilayah tersebut. Tentu saja, itu juga untuk kepentingan nasional mereka. Secara khusus, Iran adalah saingan nomor satu Arab Saudi di kawasan itu, di satu sisi mengikuti cabang Islam Syiah. Sisi lain mengikuti cabang Sunni. Keduanya ingin membawa orang-orang dari sekte mereka sendiri ke tampuk kekuasaan di setiap negara Timur Tengah dan mereka akan menjadi pemimpin. Seperti kita ketahui, Arab Saudi juga awalnya menyerukan persatuan Muslim Sunni melawan Israel. Namun, karena Arab Saudi pro-Barat, mereka secara bertahap mengubah pandangan mereka tentang hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Sementara Iran tetap sama, anti-Israel sampai akhir, dengan menyerukan Muslim Syiah di negara-negara kawasan untuk bersatu. Tahun 1982, merupakan tonggak yang menandai permusuhan mendalam antara kedua belah pihak. Iran telah mendukung Muslim Syiah di Lebanon untuk mendirikan organisasi revolusioner yang mirip dengan model Ruhollah Khomeini. Itu disebut Hizbullah, yang artinya Partai Allah. Mereka menyediakan keuangan, senjata, dan pelatihan militer dengan tujuan memberantas Israel. Saat ini, Lebanon berada di tengah-tengah perang saudara dan Muslim Syiah mengambil kesempatan untuk memperjuangkan pijakan. Sebelumnya mereka terpinggirkan, tidak memiliki kekuatan politik. Dengan dukungan kuat dari Iran, Hizbullah tumbuh dengan cepat dan menjadi saingan tentara Lebanon merdeka. Ini adalah faksi anti-pemerintah dan ingin mendirikan negara terpisah di selatan. Kekuatan ini secara langsung didukung oleh militer Israel untuk menciptakan zona penyangga antara faksi-faksi yang bermusuhan di utara. Setelah baku tembak yang sengit dan mematikan, pada tahun 2000, Hezbollah menang dan menguasai wilayah yang luas di Lebanon Selatan. Saat itu, Israel terpaksa menarik semua pasukannya. Sejak saat itu, Hizbullah berkembang pesat, dan dianggap berkali-kali lebih kuat dari tentara sah pemerintah Lebanon. Muslim Syiah mulai mendapatkan lebih banyak kursi di parlemen dan dihormati. Pada tahun 2006, organisasi tersebut menangkap beberapa tentara Israel saat mereka berpatroli di perbatasan. Mereka kemudian menuntut pembebasan para tahanan Lebanon dengan imbalan para sandera. Israel menolak dan menanggapi dengan serangan udara dan darat yang ganas di Lebanon Selatan. Hezbollah juga meluncurkan rudal pembalasan dan melakukan serangan gerilya dari posisi yang dibentengi. Iran mengambil kesempatan untuk memasok ribuan rudal, termasuk Zelzal 2 jarak jauh dan banyak senjata anti-tank. Meski perang hanya berlangsung selama 34 hari, kerusakan yang diderita kedua belah pihak cukup besar. Dari segi aset, hampir 6 miliar dolar menguap, jumlah pasukan Hizbullah yang tewas lebih dari 1.000 dan Israel 165. Atas seruan PBB, kedua belah pihak kemudian menandatangani gencatan senjata. Tidak hanya mendanai Hizbullah dan kelompok Muslim Syiah anti-Israel. Iran juga berambisi memiliki senjata nuklir untuk menggagalkan lawan-lawannya. Alih-alih menunggu bencana, Israel telah melakukan banyak serangan yang sangat jahat untuk mencegahnya.
Pada bulan Juni 2010, Masoud Ali Mohammadi, seorang profesor fisika terkemuka di Universitas Teheran, dibunuh oleh bom yang dikendalikan dari jarak jauh di depan pintu rumahnya. Dia adalah ilmuwan nuklir yang sangat disegani oleh pemerintah. Iran kemudian menuduh Israel dan AS berada di belakang. Tentu saja, kedua negara ini menyangkalnya. Saat kecurigaan masih belum jelas, 5 bulan kemudian, Profesor Majid Syahriari, seorang anggota Departemen Teknik Nuklir di Teheran, dibunuh dengan cara yang sama. Pada tahun 2011, virus komputer Stuxnet yang diyakini telah dikembangkan oleh Israel dan Amerika Serikat menyusup ke komputer di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr. Mereka kemudian menyebar ke fasilitas lain di seluruh Iran. Akibatnya, 30.000 komputer setidaknya 14 fasilitas nuklir terinfeksi virus tersebut. Itu menyebabkan motor di sentrifuge tiba-tiba berakselerasi dan meledak. Setidaknya 1.000 mesin hancur, menurut perkiraan Institute of Science and International Security. Namun, itu baru permulaan, dengan tidak kurang dari 10 serangan dunia maya serupa yang menyusul, meskipun menyebabkan kerusakan yang lebih kecil, tetapi memiliki dampak yang cukup besar pada aktivitas nuklir Iran. Pada 2018, pasukan intelijen Israel Mossad menyerbu sebuah gudang di Teheran yang menyimpan data penting tentang program nuklir Iran. Agen membuka 32 berangkas dan membawa pulang jarahan berharga. Perdana Menteri Israel kemudian mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh sekitar 100.000 file dokumen rahasia yang membuktikan bahwa Iran memiliki program untuk mengembangkan senjata nuklir. Pelecehan berlanjut setelah itu. Pada tahun 2020, sebuah ledakan menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas pengayaan uranium Iran di Natanz, dan menunda program tersebut selama berbulan-bulan. Israel terus dituduh sebagai pembom. Pada tahun yang sama, Mohsen Fakhrizadeh, yang dikenal di Barat sebagai bapak program nuklir Iran, dibunuh. Dia sering dibandingkan dengan Robert Oppenheimer, bapak bom atom Amerika. Menteri Luar Negeri Iran menyebut pembunuhan itu sebagai pengecut Israel. Pada tahun 2021, ledakan di Natanz mematikan catu daya yang terhubung ke sentrifugal dan merusak ribuan unit. Setelah itu, drone Israel menyerang fasilitas nuklir di Karaj, menyebabkan ledakan hebat. Setiap kali sentrifugal Iran rusak dan harus diperbaiki di luar negeri selama 6 bulan hingga 1 tahun, sangat menghambat pengayaan uranium. Bukan itu saja. Masih banyak lagi serangan, terutama pembunuhan para ilmuwan dan penghancuran pembangkit nuklir Iran. Karena semua orang sudah mengetahuinya, kami ingin berhenti menceritakan lebih detail. Sisi berlawanan juga merespons tetapi agak lebih lemah. Banyak pembunuhan pejabat Israel direncanakan tetapi tidak ada yang menonjol, kebanyakan pembunuh tertangkap. Sejak 2022, ribuan serangan dunia maya di universitas dan bisnis Israel telah dilakukan tanpa menimbulkan banyak kerusakan. Pihak Israel yakin bahwa mereka memiliki kubah jaringan yang mirip dengan kubah besi, Iron Dome, yang dapat mencegah 90% dari semua serangan. Iran juga menggunakan pesawat tak berawak untuk menargetkan pangkalan militer dan kapal tanker minyak Israel, tetapi dengan sedikit keberhasilan. Dapat dikatakan bahwa kedua negara ini sedang memasuki perang dalam kegelapan dan jika mencapai batasnya, kemungkinan besar akan meledak dalam terang. Video berakhir di sini. Terima kasih telah menyukainya. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.